Katanya buat punya pikiran yang lebih tenang kita harus meninggalkan masa lalu, gak bermimpi terlalu banyak tentang masa depan, dan konsentrasi di masa yang sekarang. Tapi aku butuh hal yang lebih detail dari itu. Belakangan ini aku tuh ngerasa capek banget secara pikiran. Sampai tidurnya itu gak nyenyak. Aku mau membetulkan benang yang kusut di pikiranku, tapi bingung mau mulai dari mana. Ya sebenarnya hal yang paling simpel yang aku bisa lakuin dengan memindahkan distraksi barang-barang yang udah gak terpakai di rumah dengan cara declutter, punya barang yang lebih sedikit biar aku gak terlalu cemas dengan ini itu, dan bisa menentukan yang mana penting dan kurang penting di hidupku. Tapi aku ngerasa ini tuh belum cukup. Aku harus mengambil langkah yang lebih besar. Di video kali ini aku mau membahas 5 caraku menyederhanakan pikiran. Yang pertama, mengikhlaskan masa lalu. Dunia terlalu sering mengkotak-kotakan antara benar dan salah. Dan ketika kita ngelakuin kesalahan, rasanya gak akan pernah bisa diperbaiki. Pokoknya fatal. Stigma ini sering bikin kita stres. Bahkan kalau aku bisa kepikiran berhari-hari sampai susah tidur dan gak selera makan. Padahal membuat kesalahan itu sangat manusiawi dan sebenarnya bisa membuat kita naik level. Tapi ini cuma terjadi ketika kita sadar salahnya di mana dan belajar biar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kita bisa nemuin satu titik yang positif dari kesalahan yang kita perbuat, disitulah tanda kita mulai bisa ikhlas dengan masa lalu. Karena kalau belum ikhlas, pikiran kita akan tetap buta sampai kapanpun. Nggak akan bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, walaupun perlu waktu, carilah satu aja hal positif yang bikin kita lebih ikhlas dan bisa melangkah ke sesuatu yang baru. Yang kedua, gagal. Coba lagi. Kalau udah ngelakuin kesalahan dan gagal, terus harus gimana? Setiap kita keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru, pasti ada kegagalan. Atau minimal nggak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Tiap ada kegagalan, kita juga perlu waktu buat bersedih. Namanya juga manusia, butuh waktu buat healing. Tapi gimana kalau kita meminimalkan ruang buat healing tanpa membuat kita tertekan terlalu lama? Ini bisa dilakuin dengan menjadikan diri kita sibuk. Misalnya, kita dari awal udah punya plan A, B, C, D, sampai Z. Udah punya jadwal buat ngelakuin semua itu. Ketika plan A gagal, kita bisa langsung ngerjain plan B. Gagal, plan C. Jadinya nggak ada waktu buat galau karena kita menciptakan banyak possibility selanjutnya. Karena sebenarnya ketika ada kegagalan, ini berarti kalau kita tuh makin dekat dengan keberhasilan kok. Jadi kalau gagal, coba lagi. Yang ketiga, stop mencari validasi tentang sesuatu. Ketika aku bingung mengambil keputusan, biasanya aku nanya ke banyak orang. Ke orang tuaku, suamiku, adekku lagi, temenku yang lain, atau orang yang aku anggap pakar. Pokoknya banyak banget. Dari semua itu sebenarnya apa yang aku cari, mereka tuh bisa setuju dengan pendapatku, menguatkan pilihanku. Padahal yang terjadi nggak kayak gitu. Aku malah kebingungan karena jawaban yang bervariasi. Ada 2 kesalahan di sini. Yang pertama, orang yang aku tanya pasti punya pendapat dari pengalamannya masing-masing. Pengalamannya bukan nggak mungkin itu beda jauh dari yang aku alami. Nanya ke orang lain itu nggak salah, tapi kadang tuh ada kurang tepatnya. Karena terlalu banyak pendapat dari pengalaman yang berbeda-beda, ujung-ujungnya bikin aku pusing harus ngambil langkah yang mana. Yang kedua, menanyakan pendapat ke orang-orang artinya kita punya ketergantungan dengan orang lain tentang harga diri dan nilai kita. Buat ngecek harga diri dan nilai kita, di mana tujuan utama dalam hidup ini sebatas apa yang kita bisa dapetin dan sukses. Kita diajari buat percaya kalau nilai kita tergantung prestasi yang kita dapetin dan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Alasan lain kita ngelakuin ini karena pengalaman lama kita tumbuh dalam lingkungan apa yang kita bisa dapatkan dipuji dan kesalahan yang kita perbuat akan dikritik gila-gilaan.
Jadi kita tumbuh dengan membutuhkan yang namanya validasi dari orang lain. Padahal jauh di luar itu penting banget buat kita paham nilai kita yang sebenarnya. Tiap orang itu unik dan itu wajar kok. Yang perlu kita lakukan pertama kali dengan menyayangi diri sendiri, paham kelebihan dan kekurangan kita, dan belajar mencintai, menerima diri sendiri sepenuhnya. Yang keempat, masa depan itu gak ada yang tahu. Memikirkan tentang masa depan itu bagus, berarti kita bisa berhati-hati dalam melangkah. Tapi terlalu banyak memikirkan tentang masa depan, ini yang gak bagus, karena bikin kita takut buat melangkah. Apalagi kalau ini terjadi ketika kita sedang ada di situasi baru. Stres yang muncul kalau ini bisa memotivasi kita dan mengantisipasi apa yang muncul bisa jadi baik. Tapi kalau stres yang muncul akibat mikirin masa depan yang bikin kita melihat semua hal negatif yang sedang kita lakuin, apalagi kalau stuck di tempat, wah ini yang gak bener. Stres ini gak worth it buat badan dan pikiran kita. Buat badan kita akan uring-uringan buat ngelakuin apapun. Boro-boro olahraga, tidur nyenyak aja susah. Kalau buat pikiran, nah gak akan ada ide yang muncul di kala kita stres, alias pikiran kita gak clear yang bikin susah buat bekerja. Bahkan sesuatu di masa depan bisa berubah-ubah secepat itu. Jadi terlalu memusingkan masa depan itu useless. Kita kebanyakan stres kepikiran apa hal buruk A, B, C bisa terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Dengan kita mengantisipasi risiko dan melihat betul realita yang terjadi saat ini, pikiran kita nggak akan senegatif itu kok. Kita juga bisa lebih enjoy di masa yang sekarang. Yang kelima, hidup di masa sekarang sebaik-baiknya. Aku udah sering bilang di video-videoku, kalau kamu bingung mau mulai dari mana, lakuin deh satu kebaikan. Karena satu kebaikan akan menarik ke satu kebaikan lainnya. Ini beneran terjadi di hidupku. Dan satu hal lagi yang penting, investasilah dari leher ke atas, kata Pak Tung Desemwaringin, salah satu orang terkaya di Indonesia. Biar kita makin berilmu. Ketika kita fokus dengan dua hal penting ini, kita sebenarnya udah ngelakuin hidup di masa sekarang sebaik-baiknya. Ketika kita sibuk membangun diri, kita akan lebih mudah buat gak mikirin tentang masa lalu dan masa depan terlalu banyak. Karena fokusnya ya lakukan hari ini sebaik-baiknya. Gak ada waktu yang terlalu lama buat galau, buat uring-uringan. Nantinya pelan-pelan jalan kita akan terbuka. Hidup gak selalu gampang, ada aja kesalahan, perubahan, dan ada aja yang bikin kita stres. Tapi masalahnya apa kita cepat bertindak dan belajar ketika ada di situasi itu. Bukannya setiap orang berhak happy. Dan apakah worth it membiarkan diri kita stres dan galau yang terlalu berkepanjangan?